Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Huda Pratama, Saskia Sirwahyuning Setiawan, dan Aprilia Firanur Latifah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang artikel dari kelompok kami, yaitu dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Pendirian Pembesaran Ayam Pulet dengan Kandang Semi-Closed House pada Peternakan Cibunigolis Farm, Kota Tasikmalaya. Pada latar belakang disajikan data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Tasikmalaya tahun 2017. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu sejak tahun 2013 hingga 2017, terjadi kenaikan jumlah populasi ayam ras petelur yang dibudidayakan di Kota Tasikmalaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha ini menjadi salah satu usaha potensial yang berkembang, sehingga dapat menjadi acuan untuk peningkatan produksi di setiap tahun dengan penambahan kandang bagi peternak yang sudah berjalan ataupun pengusaha yang akan memulai usaha baru. Pada umumnya, peternak ayam ras petelur di Kota Tasikmalaya memulai usaha ini dimulai dengan ayam pulet yang sudah jadi, kemudian dikembangkan untuk memproduksi telur. Kemudian berdasarkan tabel harga ayam pulet dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan harga ayam pulet selama 3 tahun, sehingga kos atau biaya yang dikeluarkan di setiap periode pemeliharaan itu meningkat. Hal ini juga dirasakan oleh Cibunigolis Farm sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam ras petelur di Kota Tasikmalaya. Sejak awal budidaya, perusahaan ini selalu membeli ayam pulet yang sudah jadi. Dengan adanya kenaikan harga ayam pulet, maka menjadi peningkatan modal yang harus dikeluarkan di setiap periode budidaya. Sehingga perusahaan peternakan Cibunigolis Farm di Kota Tasikmalaya ini memiliki keinginan untuk dapat melakukan produksi ayam pulet sendiri. Kemudian, dengan mempertimbangkan peningkatan hasil produksi ayam ras petelur seperti yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat menjadi peluang untuk dimanfaatkan oleh Cibunigolis Farm untuk memproduksi ayam pulet secara komersial dan sebagai sumber pendapatan baru. Sistem budidaya yang dapat direncanakan yaitu dengan menggunakan kandang semi-closed house agar manajemen pemeliharaan dapat intensif dilakukan seperti pengontrolan suhu, kelembapan kandang, kemudian kontrol liter setiap hari, brooding, dan menjaga produktivitas ayam pulet yang dihasilkan dapat berkualitas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis internal dan eksternal perusahaan, pendirian unit bisnis pemeliharaan ayam pulet dengan kandang semi-closed house pada Cibunigolis Farm, dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengkaji kelayakan perencanaan pengembangan bisnis pendirian pemeliharaan ayam pulet dengan kandang semi-closed house pada Cibunigolis Farm di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif dan mengkaji beberapa aspek, yaitu aspek produksi, pemasaran, organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek kolaborasi, dan aspek finansial. Sedangkan metode analisis kuantitatif digunakan untuk menilai dan mengkaji kelayakan pengembangan bisnis yang berkaitan dengan aspek finansial berdasarkan perhitungan laba rugi, analisis cash flow yang terdiri dari NPV, Net Business Ratio, IRR, dan Payback Period, serta analisis switching value. Peningkatan produksi dilakukan dengan penambahan kandang baru atau dengan melakukan pola budidaya mitra dengan subsidi input dan melakukan bagi hasil atas pencapaian target produksi. Dengan demikian, peningkatan produksi akan terjadi dan pendapatan juga akan meningkat. Bentukan unit usaha baru dalam pembesaran pulet dilakukan karena adanya peningkatan biaya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Oleh karena itu, Cibunigolis Farm menginginkan untuk melakukan pembesaran pulet sendiri dengan memanfaatkan lahan yang tersedia. Hasil panen nantinya akan digunakan sebagai unit usaha penyedia input untuk internal perusahaan dan dapat dijual kepada peternak yang tergabung dalam kelompok peternak ayam ras petelur Cibunigolis. Rencana pengembangan usaha pada Cibunigolis Farm dilakukan dengan mendirikan unit usaha pembesaran pulet. Unit ini dilakukan secara mandiri untuk menekan biaya yang ada. Konsep kandang yang digunakan yaitu konsep semi-closed house, dan pembangunan kandang digunakan
untuk 2 jenis, yaitu day-old chicken dan ayam pulet. Penggunaan konsep kandang semi-closed house dilakukan untuk menjaga stabilitas dan kualitas ayam yang dihasilkan, serta untuk menjaga produktivitas ayam secara jangka panjang. Apabila menggunakan konsep kandang terbuka, maka sirkulasi udara menjadi tidak teratur dan suhu kandang menjadi cenderung tidak stabil karena dipengaruhi langsung oleh kondisi dan cuaca eksternal. Untuk perencanaan komoditas akan disesuaikan dengan jenis tren yang ada di Cimudi Gilis Farm, yaitu Isa Brown, dengan tingkat populasi sebanyak 1.420 ekor, dengan tingkat penambahan populasi 2% dan tingkat mortalitas 2%. Kemudian, untuk perencanaan pemasaran utama akan ditujukan kepada perusahaan sendiri, yaitu Cimudi Gilis Farm. Ini ditujukan untuk meminimalisir pembiayaan. Kemudian pada siklus-siklus berikutnya juga akan dijual kepada peternakan sekitar untuk diharapkan mampu menambah keuntungan pada perusahaan itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan analisis kelayakan finansial. Pada kelayakan finansial terdapat beberapa kriteria. Yang pertama yaitu NPV, yang mana menunjukkan manfaat bersih dari tingkat investasi yang diberikan, yaitu sebesar 146.200.991,28 rupiah, yang artinya layak, yaitu lebih dari 0. Kemudian juga berkaitan dengan IRR atau Internal Rate of Return, yaitu tingkat pengembalian investasi yang dihubungkan dengan tingkat suku bunga, yaitu 39% dan layak untuk dijalankan. Kemudian net BC sebesar 2,03 yang menunjukkan bahwa ketika mengeluarkan 1 rupiah maka menghasilkan 2,03 rupiah. Kemudian untuk payback period atau tingkat pengembalian modal terhadap bisnis ini yaitu 3 tahun 6 bulan dan layak untuk dijalankan. Kemudian juga dilakukan analisis switching value untuk menganalisis tingkat risiko, yaitu ketika terjadi penurunan penjualan sebesar 10,63%, maka penurunan tersebut ditoleransi karena ketika itu perusahaan masih memiliki NPV sama dengan 0, artinya tidak merugi. Kemudian ketika harga bahan baku terjadi kenaikan sebesar 30% di pada pakan, juga akan menghasilkan NPV sama dengan 0, artinya perusahaan tidak akan melakukan kerugian. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.